Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastik. Yes. Nah, ketemu lagi dengan Kak Ila dan Bibi Kevin. Dan ada satu lagi nih yang minggu lalu dia nggak ada, tapi minggu ini dia ada. Siapa? Nih, Jaya. Oke. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk kebaktian di hari ini? Ya, sudah siap dong ya? Siap. Oke. Nah, adik-adik kita mau angkat satu lagu pujian kita, Bangkit Serukan Nama Yesus. Dan adik-adik di rumah boleh bertepuk tangan, kita angkat lagu pujian kita, Aku Dahsyat. Dan kita boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang dan boleh bersukaria di hari ini ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
melanjutkan, kita mau berdoa dulu. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada tetap kerja surga, Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus yang selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan buat pagi indah ini, buat hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hari ini juga dengarkan firman Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Hadirlah Engkau ya Bapa di dalam hati kami, di dalam keberadaan kami Tuhan. Ya doa kami Bapa, sertai kami, acara kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita tetap angkat lagu pujian kita nyanyikan lagu kasih yang sempurna. Kasih
Sehat ya, Abang yakin pasti semua anak-anak Tuhan ada dalam kasih karunia Tuhan dan selalu diberikan kesehatan. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kita mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Puji syukur Bapa untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Di hari Minggu ini kami bisa kembali berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam segala keterbatasan ruang kami Tuhan, kami mau bisa tetap bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan masuk dalam pribadi kami satu persatu, dan biarlah kami mau membuka hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan berikan kami kerendahan hati. Juga Tuhan berikan hikmat dan bijaksana bagi abang kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ia juga menyampaikan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan apapun yang dilakukannya dan disampaikannya dalam firman kali ini semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini tema kita sangat luar biasa dan akan mengupas kembali tentang kehidupan kita dan juga keluarga kita. Bahan bacaan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat ke-5. Abang ulangi ya, dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5. Silakan semua dibaca masing-masing di rumah. Abang bacakan dari sini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, begini firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Abang ulangi ya. Dari 1 Petrus 5 ayat 5. Ini firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman kita hari ini secara khusus mau mengajarkan kita bahwa panggilan pelayanan, panggilan untuk bisa berbuat baik dalam kehidupan ditujukan bagi semua orang, tidak terbatas baik orang tua maupun orang muda. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau merenungkan kembali bagaimana agar kita bisa menghargai orang-orang yang lebih tua. Tema kita hari ini berbicara tentang berguna di masa tua. Kalau kita amati di 1 Petrus 5 ayat 5 adik-adik, ternyata Tuhan sudah mengatakan kepada kita, adik-adik, orang-orang muda, bahwa kita harus tunduk kepada orang yang lebih tua. Dan lebih daripada itu, kita harus rendah hati. Anak-anak muda, khususnya adik-adik kelas tanggung, kelas remaja, bisa untuk melayani di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita mau mengingat lagi bahwa ada juga orang-orang yang meskipun tidak lagi muda secara usia, tetapi mereka juga masih bisa melayani. Pada dasarnya adik-adik, menjadi tua adalah sesuatu yang alami. Kita memang saat ini masih muda, abang juga mungkin masih tergolong muda, apalagi adik-adik semua ya, masih sangat muda. Tetapi usia tidak menjadi hambatan untuk kita bisa melayani. Kita coba baca juga dari firman Tuhan di bagian yang lain. Abang mau mengangkat di bagian perikop yang lain di Mazmur 92 ya, ayat ke-13 sampai 15. Abang ulangi ya, kita coba lihat juga dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Bacakan dari sini. Mazmur
92 ayat 13 sampai 15 begini firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Abang ulangi. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Abang mau angkat sekali lagi di ayat ke-14 ya, sekali lagi abang tekankan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ada 3 perumpamaan yang bisa kita pelajari dalam teks-teks yang kita baca hari ini adik-adik. Nah, yang pertama kita diperkenalkan kepada perumpamaan tentang pohon kurma, ya, tentang pohon kurma. Itu dijelaskan kalau kita lihat secara kontekstual ada di ayat sebelumnya, di ayat ke-12 misalnya, ya. Abang bacakan juga di sini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Nah, di gambar ini adik-adik, kita disajikan dengan gambar pohon kurma. Mengapa firman Tuhan mengangkat pohon kurma sebagai perumpamaan? Ayat yang kita baca tadi mau mengatakan bahwa orang yang benar, dia bisa bertunas seperti pohon kurma, karena kalau kita baca di referensi, pohon kurma itu memiliki karakter yang khas. Bagaimana kekhasan sebuah pohon kurma? Pohon kurma akan mencari jauh ke dalam untuk menemukan air sehingga ia bisa bertumbuh dengan baik. Artinya, ketika seseorang seperti pohon kurma, ia sudah memiliki dasar yang dalam. Dalam hal ini adalah dasar akan firman Tuhan. Sehingga memang untuk memahami firman Tuhan tidak mudah ya adik-adik, kita harus mau belajar. Kalau kita diibaratkan dengan pohon kurma, dia harus mencapai jauh sekali ke dalam, baru dia bisa menemukan air untuk mensupport dia menjadi bertumbuh dengan baik. Dan ketika dia sudah menemukan sumber air yang jauh di dalam itu, dia memiliki dasar yang kuat, sehingga ia juga bertunas dengan baik. Tunas sendiri kalau kita lihat adik-adik ya, tunas itu merupakan tanda awal pertumbuhan sebuah tumbuhan, suatu tumbuhan. Di tunas itu ada batang, ada daun, dan itu sangat ditentukan dari akarnya. Dan kemudian dengan adanya dasar yang kuat, maka nantinya tunas itu juga akan bertumbuh dengan baik. Itulah yang kemudian di ayat yang kita baca tadi digambarkan juga dengan pohon aras. Pohon aras ini kalau kita baca di referensi, karakteristiknya adalah dia bisa bertumbuh dengan sangat tinggi dan kuat. Tidak hanya itu, tetapi dia juga ranting-rantingnya bisa tumbuh ke samping dengan sangat luas. Artinya apa? Ketika dasarnya sudah kuat, dia bertunas dengan baik. Nantinya kita sebagai orang yang benar akan mampu memberikan pengaruh yang baik juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan secara khusus, penandaian yang ketiga ataupun perumpamaan yang ketiga adalah buah ataupun pohon zaitun. Karakteristik yang paling khas dari pohon zaitun adalah dia bisa hidup sangat lama. Dan meskipun dia sudah berusia sangat tua, tetapi dia masih sangat kuat. Di gereja kita juga memiliki kategori untuk orang tua kita yang sudah berusia lanjut, yang kita namakan dengan zaitun. Yang mana tentunya secara filosofis ataupun pemikiran dasar ini diambil dari buah dan pohon zaitun. Yang mana semakin berusia bisa semakin bermanfaat. Orang-orang di sekitar kita, mungkin kita punya kakek, nenek, bulang, nenek inting atau nenek piring kita juga bisa melihat bahwa mereka pun tentunya masih penuh dengan semangat. Banyak orang-orang yang sudah tidak muda lagi secara usia, mereka tetap bersemangat, ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua nih, khususnya adik-adik. Kalau adik-adik ada yang malas belajar, masih tidak mau mengerjakan PR, nah itu
bisa kalah tuh sama orang-orang tua kita yang sudah berusia lanjut tapi masih sanggup mengerjakan banyak pekerjaan, masih bisa melayani ya. Kalau adik-adik ada yang mulai malas untuk ikut ibadah, bahkan sekalipun ibadah online, nah itu bisa disentil nanti dalam tanda kutip ya sama orang tua kita yang masih bersemangat untuk beribadah meskipun mungkin dalam keterbatasan fisik. Karena secara umum adik-adik, kalau kita bicara usia, khususnya untuk orang tua kita yang masuk zaitun itu sudah berusia setengah abad ke atas, mungkin ya di atas 50 tahun. Tentunya secara alamiah ada penurunan kemampuan, baik kemampuan fisik dalam artian tubuh ataupun yang lebih spesifik misalnya pendengaran ya, ataupun juga kemampuan berbicara. Artinya di tengah keterbatasan itu kita bisa melihat bahwa gereja kita juga berkomitmen untuk mendukung orang-orang di gereja kita yang sudah berusia lanjut. Nah, di sini kita mau belajar bahwa usia tidak menjadi masalah untuk bisa melayani. Nah, abang mau kasih contoh nyata juga nih ya, orang yang masih semangat untuk melayani meskipun sudah di usia yang tidak muda. Bunda Teresa. Bunda Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Ia adalah seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV atau AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Bunda Teresa adalah seorang perempuan yang lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia. Dengan nama Agnes Gonja Bojasu, dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah, yakni Nikola Bojasu, dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Sewaktu kecil dia mendapat kisah soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Agnes pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Keinginannya semakin kuat setelah berdoa di Biara Black Madonna of Fatima, Petnais pada 15 Agustus 1928. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto di Ratvarman, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi misionaris. Tahun 1929, dia sampai di India dan memulai pendidikan di Darjeeling, di mana dia belajar bahasa Bengali dan dididik di sekolah Santa Teresa. Agnes mengucapkan kaul religius pada 24 Mei 1931 dan kaul keikhlasan pada 14 Mei 1937. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada 1948 dengan menanggalkan pakaian biara dan mengenakan kain sari putih dengan pinggiran biru. Bunda Teresa juga mengambil kursus medis di Rumah Sakit Holy Family serta mendirikan sekolah Mojil. Pada awalnya ia mendapatkan kesulitan karena sama sekali tak ada pemasukan. Dia harus memohon mendapatkan makanan maupun suplai obat. Aksinya mulai mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh negeri. Kemudian dia mendirikan pusat letra, panti asuhan, fasilitas perawatan anak, hingga klinik kesehatan. Sering dia mendapat godaan untuk kembali ke kehidupan biara yang nyaman. Namun ia bersyukur dan semakin teguh dalam pengabdiannya setelah melihat kehidupan warga miskin. 7 Oktober 1950, dia mendapat izin Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Turkey. Tahun 1963,
Missionaries of Charity Brothers didirikan, sementara Missionaries of Charity Sister 13 tahun kemudian. Masih dalam 5 bahasa, yakni Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan India. Dia mulai bepergian ke seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Di tahun 1982, dalam peristiwa pengepungan Beirut, Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di rumah sakit. Dia juga mengunjungi Armenia saat gempa tahun 1988 untuk membantu kelaparan di Ethiopia. Pada 1996, Bunda Teresa mengoperasikan 517 misi di 100 negara, dimulai dari 12 misionaris yang telah berkembang hingga ribuan. Nah, itu tadi kita sudah melihat bagaimana sejarah dan perjalanan singkat Bunda Teresa dalam melayani masyarakat. Dia bisa keliling dunia untuk membantu anak-anak, untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, artinya apa adik-adik? Meskipun di usia senjanya Bunda Teresa tetap melayani Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita di hari ini, bagi kita anak-anak muda. Jangan lelah, jangan takut, jangan mudah merasa capek ya. Apalagi baru ngerjain PR doang, aduh capek bang, aduh gak bisa kak. Nah ingat tuh bahwa masih panjang perjalanan ke depannya. Kalau menghadapi hal seperti itu kita sudah merasa lelah, tidak mampu lagi, bagaimana nanti ketika kita sudah berusia 60 tahun, 70 dengan kemampuan fisik yang menurun. Jadi firman Tuhan kita hari ini dan contoh-contoh yang tadi abang tunjukkan ke kita mau mengingatkan kita lagi supaya kita bersemangat ya, apalagi masih muda. Dan selain itu juga kita diingatkan untuk mau mengapresiasi, menghargai orang tua kita, khususnya hari ini ya adik-adik, kita mau bersyukur, mau berterima kasih kepada Tuhan untuk bisa berlanjutnya organisasi Zaitun di gereja kita, khususnya juga dalam rangka HUT Zaitun. Nah, kita ditantang nih adik-adik, bagaimana kita mau mewujudkan apresiasi kita, penghargaan kita kepada orang tua kita. Mungkin adik-adik di rumah ada orang tua kita ya yang mungkin sudah lanjut usianya, atau kalau bapak kita mungkin masih segar, masih 40-30, mungkin ada nenek kita di kampung, kakek kita ya. Nah, kita boleh tuh sesekali menelepon mereka, menanyakan kabar, memberikan semangat, dan juga terus mengingatkan agar tetap semangat dalam pelayanan di tempat mereka. Atau bahkan kita bisa melihat di sekitar kita ada mungkin orang-orang yang sudah lanjut usianya, bahwa mereka masih tetap bekerja hari ke hari. Nah, ini kita bisa juga memberikan apresiasi kepada mereka. Mungkin di suatu hari, di suatu sore, di suatu pagi kita main ke rumahnya ya, mungkin nanti setelah masalah corona dan physical distancing berakhir, kita bisa bermain ke sana, memberikan apresiasi, bahkan dengan mengucapkan salam pun pasti mereka sudah merasakan senang sekali ya. Nah, ini adik-adik kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama mau menjadi orang benar, mau melayani. Nah, tadi abang sudah katakan, mari kita beraksi, memberikan pelayanan, memberikan diri kita untuk menghargai, untuk menghormati orang yang lebih tua. Abang juga mau praktek nih kali ini ya. Nah, abang mau mengapresiasi juga nih salah seorang yang menurut abang adalah Zaitun. Sebentar ya. Abang mau menelepon bapak abang nih, Bulang Yesaya ya. Mau tanya-tanya juga kabarnya, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bulang Sea sebagai anggota Zaitun. Mudah-mudahan diangkat ya. Kalau nggak diangkat ya berarti gagal ya. Nah, mudah-mudahan diangkat ya adik-adik ya. Adik-adik boleh meniru cara abang ya, nanti juga di aktivitasnya akan diarahkan begitu. Nah, kita masih menunggu nih. Halo, Bulang. Halo. Sehat Bapak? Bapak sehat? Sehat. Oh, ini Bulang.
mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bulang ya sebagai anggota Zaitun ya. Hari ini kan kita mau memperingati ulang tahun Zaitun Bulang. GBKP, selamat ulang tahun ya Bulang. Semoga Bulang sehat terus ya. Semangat dalam pekerjaan dan pelayanannya ya Bulang. Halo? Halo? Oh ya, oke. Tuhan memberkati Bulang. God bless you, love you, bye-bye. Nah, bisa begitu adik-adik ya. Telepon kakeknya atau bapaknya atau siapapun yang ada anggap sudah agak berusia, yang bisa memberikan inspirasi, yang selama ini adalah keluarga kita. Berikan mereka semangat. Yakinlah pasti mereka akan senang, bahkan mereka bisa merasa ingin hidup lebih lama lagi dari yang mereka pikirkan. Oke, itu tadi firman kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membimbing kita hari lepas hari, khususnya dalam mengapresiasi dan menghargai orang tua kita Zaitun, dan juga kita mau belajar dari mereka untuk menjadi orang benar dan melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini firman yang telah kami terima. Tuhan telah mengajarkan kami bahwa usia tidak menjadi hambatan bagi kami untuk melayani. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau melayani dengan penuh sukacita. Kami mau menjadi orang yang berguna, dan kami juga mau menghargai, belajar dari orang tua kami, orang-orang yang telah memberikan kami pengajaran dalam kehidupan kami, supaya mereka juga terus bersemangat dan usia tidak menjadi hambatan bagi pelayanan mereka. Biarlah Tuhan firman kami ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi orang tua kami Zaitun GBKP dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka rezeki, kesehatan, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Inilah firman yang kami terima Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami sambut semua ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat ya, bisa menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan satu lagu pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Baiklah hari untuk menutup ibadah kita di hari Minggu ini, sekaligus untuk mengamini persembahan kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan juga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah minggu kami ini, sehingga kami bisa kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati terus kami, agar kami anak-anak sekolah minggu bisa secara konsisten mengikuti ibadah kami secara online selagi kami masih belum bisa bertemu secara fisik secara langsung,
Berikan kami ketekunan, berikan kami juga kesehatan, dan Tuhan berikan juga rezeki bagi orang tua kami untuk mensupport kami dalam memfasilitasi kami untuk mengikuti ibadah online yang kami jalankan. Hari ini Bapak, kami belajar bagian daripada firman-Mu khususnya tentang orang tua kami Zaitun. Kami berdoa juga untuk mereka Bapak, bagi orang tua kami anggota Zaitun dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, juga jauhkan mereka dari sakit penyakit khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini yang sangat rentan bagi orang tua. Kiranya secara organisasi juga Zaitun bisa berkembang, bertumbuh lagi menjadi luar biasa, lebih mampu lagi untuk bisa membawa dampak-dampak baik bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati anak-anak kami semuanya dalam pendidikannya, dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya, kehidupan sosialnya, meskipun di tengah kondisi saat ini, biarlah mereka tidak surut belajarnya, dan biarlah mereka juga tidak surut dalam bersosialisasi, karena pada dasarnya kami tahu bahwa saat ini Bapak untuk berkomunikasi begitu sangat mudah dengan segala alat dan telekomunikasi yang ada. Juga kami berdoa Bapak untuk gereja kami, untuk ibadah-ibadah minggu, untuk kategorial dan segala kegiatannya. Juga Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik. PJJ, PAPA, jika masih ada saudara-saudara kami yang mengalami hambatan, atau mungkin mereka sedang kurang bersemangat Tuhan untuk bergabung dalam PAPA maupun PJJ, Tuhan yang berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka mau bergabung dalam PA dan PJJ yang ada. Terlebih lagi ibadah setiap minggu. Juga Tuhan berkati pendeta kami dan seluruh keluarga untuk pelayanan mereka, agar mereka juga bisa terus melayani kami dengan maksimal, dan juga untuk tim-tim yang terlibat dalam pelayanan ibadah minggu. Kami juga berdoa untuk negara kami, khususnya dalam menangani situasi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di segala level, agar mereka mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang berguna. Dan juga Tuhan berikan kepintaran bagi para ilmuwan, bagi para peneliti, bagi para praktisi-praktisi medis agar bisa menemukan obat ataupun cara-cara terbaik untuk menyembuhkan maupun menanggulangi masalah COVID ini. Dan bagi mereka, saudara-saudara kami yang terdampak daripadanya juga, baik secara ekonomi maupun sosial, Tuhan berkati, jangan biarkan satupun anak Tuhan dalam kelaparan. Dan Tuhan berkati juga kami untuk segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, untuk hal-hal yang mau kami lakukan biarlah menjadi wujud kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Kami mau menjalani hari-hari kami dengan pengucapan syukur, dan marilah kita semua tutup doa kita ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sebelum kita masuk ke dalam aktivitas, kita mau nyanyi lagi nih Kak, satu lagu ya. Iya. Berdiri ya Kak? Berdiri dong. Iya, kita mau menyatakan bahwa Allah itu baik dalam dirinya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
nggak aktivitas kita minggu kemarin? Yuk kita lihat yuk. Aktivitas kita untuk minggu ini sesuai dengan tema kita adalah berhubungan dengan hari ulang tahun Zaitun. Zaitun. Zaitun itu apa ya kak? Zaitun itu buah. Iya bisa juga sih kak. Iya, buah dong. Iya, itu juga minyak zaitun ya kak. Iya. Tapi di sini adalah hari ulang tahun kakek nenek kita ataupun ini bulan kita namanya Zaitun. Oke ya. Jadi aktivitas kita adik-adik adalah kita katakan selamat ulang tahun Zaitun kepada kakek nenek kita, nenek bulan kita sambil berfoto ya kak. Foto, selfie ya. Selfie. Misalnya aku neneknya di kak, selfie nih. Oke. Baru, tapi kalau misalnya dia nih pulangnya nggak di luar mungkin di kampung atau misalnya sudah dipanggil Tuhan tuh pakai mana kak? Nah, jangan takut, bisa. Caranya? Caranya boleh nih. Nanti sekalian kita ngucapin selamat ulang tahun sama nini bulang kita yang ada di luar kota, yang ada di kampung, kita kan video call. Bisa iya. dong difoto. Iya, bisa difoto. Video kan ya kak? Iya, di video. Pas kita video call, kita foto. Foto ya? Oh. Itu ya, di foto. Dan kalau misalnya yang udah nggak ada, kakek neneknya, nini bulangnya boleh berfoto sama orang yang sudah lebih tua ya, yang ada di keluarga kita. Nah, hasilnya